ibu ya. Insya Allah sejuk. Ibu alhamdulillah anak-anaknya sudah di sini. Kalau ibu mau lihat ada di videonya di YouTubernya ya. Jadi ada YouTube-nya Nurul Islam 08. Ibu bisa lebih seru, banyak kegiatan-kegiatan. Ibu tambahin subscribe, apa subscriber, gitu ya, subscribe gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembahasan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memaparkan agenda pada pagi ini untuk keberangkatan tur insya Allah tanggal 12 Maret ya Bu ya, tanggal 12 Maret. Sebelum itu ada tim penilaian ya Bu ya, tapi sebenarnya bukan maksudnya memberatkan ya Bu ya, tapi tujuannya adalah ingin sama-sama membangun supaya rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena anaknya rajin ngaji, ibunya support, bapaknya jamaah, lengkap itu Bu. Satu paket lengkap, satu paket kesuksesan. Iya Bu ya. Ini harus di pemikiran kita seperti itu. Dan atas mau pergi aja satu banyak-banyak banget sih, bukan. Ini untuk membantu. Karena dasarnya anak-anak ibu yang ada belajar ngaji sama kita itu dasarnya ingin kita didik untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena itu aset ibu-ibu sendiri, aset. Ketika nanti ibu-ibu tidak ada, pasti tidak ada Bu nanti Bu ya, akan selesai juga tuh. Berharap pasti doa anak kita. Syaratnya apa anak kita? Soleh dan soleha. Kalau tidak soleh, doanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami memfasilitasi berbagi dengan keadaan ini supaya anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang hebat, ya Bu ya. Kalau secara berjamaah, secara beragama bagus, insya Allah akademiknya akan menyusul. Anak-anak ibu akan disekolahkan pintar. Ketika menguasai Al-Quran, pasti mata pelajaran lainnya mudah, ya Bu ya, insya Allah. Jadi kembali lagi mindset kita berbuka. Yang satunya jelas kami mohon support ibu-ibu sekalian. Support anaknya ketika di waktunya ngaji. Nah, jangan lupa ngaji. Nah, jangan lupa ngaji. Ada pun yang nggak sulit antar ke sini, itu Ibu ya. Maghrib bisa antar ke sini. Karena apa? Itu bagian pada ikhtiar keluarga, ikhtiar ibu-ibu untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Sama juga minta tolong tadi bapaknya, Pak, sholat yuk. Anak kita mau berangkat nih ke safari. Ibu juga pengen, nah gitu kan. Ibu juga pengen nih, bapak sayang ibu kan nih, nah gitu kan. Bercanda gitu, Bu, bercandain, jangan serius-serius banget nanti malah jadi rame gitu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa dipaparkan pada pagi hari ini. Oh iya, kita belum baca tujuannya. Kita baca tujuan yang ingin dicapai dari musola. Kita ingin berdakwah sehingga tidak ada satupun warga sekitar musola yang tidak selalu berjamaah di musola. Artinya agenda kita ingin supaya masjid ataupun musola ini syiar masjid atau tempat berjamaahnya para bapak-bapak. Wajib bapak-bapak itu wajib sholat di masjid atau di musola sekitar tempatnya. Itu maksudnya itu. Terus kedua, tadi anak itu aset orang tua dunia dan akhirat seperti firman dari Allah agar dididik dan menjadi anak yang soleh sehingga bisa menolong orang tua di akhirat kelak, gitu ya. Yang ketiga, mengajak orang tua agar lebih giat beribadah. Sepertinya kan ini bahasa sejuk nih Bu ya. Insya Allah sejuk. Ibu alhamdulillah anak-anaknya sudah di sini. Kalau ibu mau lihat ada di videonya di YouTubernya ya. Jadi ada YouTube-nya Nurul Islam 08. Ibu bisa lebih seru, banyak kegiatan-kegiatan. Ibu tambahin subscribe, apa subscriber, gitu ya, subscribe gitu ya. Silahkan. Ibu-ibu harus maju teknologi karena anak kita butuh panduan ibu-ibu. Anak-anak kita pintar teknologi, ibu-ibu harus lebih pintar daripada anak-anaknya. Yuk sama-sama kita belajar. Baik, ada yang ditambahin? Masih ya? Silakan. Ada pertanyaan ini kan berangkat insya Allah tanggal 12 Maret. Mungkin
ayahnya mungkin yang bekerja di pabrik, mungkin kalau pas gaji tanggal 20, waduh tanggal tua nih, kira-kira seperti itu mungkin. Dari Pak Ketua kira-kira ada ini nggak Pak Ketua? Seperti enggak, saya mewakili para ibu-ibu. Ya. Nah intinya gini, nanti saat pemberangkatan kita itu dapat apa aja sih, bekalnya apa aja sih, apakah pakai duit 500.000 misalkan, terus apakah dapat seragam atau segala macam. Nah mungkin Pak Ketua bisa menambahkan dari saya seperti itu. Kayaknya ada titipan nih, ada titipan ya. Tetangga Pak Sigit siapa? Pasti itu titipan. Baik, langsung saja Pak Ketua, ini penting banget Pak Ketua. Kamu nanya. Saya paling banyak masalahnya Pak. Ini kayaknya kalau dalam berdewan paling amanah ini kayaknya. Menyampaikan aspirasi warganya kepada ini. Jadi memang ini berat sekali saya jawab ini. Tapi bismillah. Jadi memang itu tadi sebenarnya dirahasiakan. Cuma udah ditanya ya sudah kita jawab gitu. Jadi untuk yang berangkat kita kasih uang saku, ya. Tapi jangan lupa dan aspirasi 20%, 20% ya. Jadi kalau misalnya dapat 10.000, 2.000-nya buat beliau. Ya kalau beliau nggak nanya nggak dapat loh. Ya, jadi tenang aja. Yang paling beruntung adalah yang anaknya semua ngaji di sini. Kita ngitungnya bukan per ibunya, per anaknya. Jadi kalau anaknya 4 di sini semua, jadi 4 kali uang saku. Gitu. Makanya yang punya anak banyak bener nih. Wah, kalau gitu saya anaknya 7 nih. Yang anaknya 2 pada nyesel nih. Oh paket, tambah paket. Bu, 3 lagi bu. Jadi nanti yang kita kasih uang saku per anak, bukan per per ibu. Jadi kalau ibu bawa anaknya 3, ya kali 3. Anaknya 1 ya anaknya 2, 1 gitu. Jadi ibunya nggak kita kasih tapi anaknya kita. Siapa tahu di sana pengen beli lato-lato kan begitu. Lato-latonya pakai tanduk rusa ya, gitu. Ya. Kalau seragam ini kan sedang kita buatkan buat anak-anak yang lagi ngaji, semua dapat. Nah, untuk yang perempuan saya kasihnya mukena. Jadi nanti silakan untuk perempuan kalau tidak dapat mukena, pilih seragam yang kira-kira sama gitu. Tapi kalau kita pilih edukasi lemur, itu nanti dapat topi. Dapat topi, tiap anak dikasih topi dari Taman Safari untuk yang kalau kita milih edukasi lemur. Cuma nanti kita diskusikan lagi, maksudnya kira-kira mana yang paling menarik gitu. Jangan sampai kita hanya lihat lemur doang, kan lemur kan itu kayak apa ya, kayak musang tapi dia berang-berang kayak zebra gitu. Masa kita kesana berjam-jam cuma ngeliat lemur kan gak seru gitu loh. Kan pengennya kan ke Istana Panda, lihat Kung Fu Panda itu kan sama Tai Long ya kan, si siapa Kung Fu Panda namanya siapa? Po gitu kan. Kalau udah nonton Kung Fu Panda pasti tahu, musuhnya Tai Long kan gitu. Jadi insya Allah kita kasih uang saku. Karena nggak mungkin juga udah lapar nunggu apa namanya, nunggu catering. Tuh lapar nih, catering jam berapa ya Pak? Catering jam berapa kan nggak lucu gitu. Jadi dan juga saya juga tidak ingin memberatkan ibu-ibu ketika berangkat harus nyari duit uang saku. Aduh saya mana suami nganggur lagi ini segala macam misalkan itu. Jadi konsumsi kita tanggung, apa namanya anak juga kita kasih. Kayak mamanya Alta udah ketawa nih dapat 2 nih. Alta sama Alta 2 ini. Ada lagi kamu di rumah buat anaknya bu? Mana? Oh, iya itu iya benar. Iya. Karena saya di sini tuh ada 3 bersaudara, 3-3 ini kesini semua. Itu insya Allah yang paling banyak ini dapatnya nih. Dari Istiqomah lah untuk beribadah di musola maupun di masjid. Ya. Sama kita kasih uang saku. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ibu berangkat tinggal siapkan diri, siapkan jaga kesehatan, siapkan mental, karena bisa jadi nanti lihat harimau ngaum gitu kan gitu. Yang tidak punya bapaknya sudah meninggal atau sudah pisah tapi jauh tinggalnya. Artinya misalnya ibunya di sini, bapaknya di Sumatera atau Kalimantan atau di mana. Itu kita prioritaskan, boleh ikut
Tapi catatannya kalau laki-laki, ya laki-laki wajib sholat subuh berjamaah, ya mau di masjid mau di musola wajib sholat subuh berjamaah. Karena mohon maaf biasanya kalau yang bapaknya udah meninggal itu anaknya itu umurnya udah gede, cara yang masih bayi umur 3 tahun 4 tahun jarang. Jadi udah umur mungkin 10 tahun 15 tahunan itu 10 tahunan lah itu bapaknya meninggal. Ada yang memang yang lebih kecil lagi 7 tahun, tapi bisa kita bangunkan insya Allah. Nanti kita sampaikan bahwa harus sholat berjamaah. Yang perempuannya wajib ikut ngaji tanpa bolos, ya. Kalau ada bolos ngomong sama kita biar kita catat kan gitu. Nah, yang keempat ini problematik juga nih, karena kan ada tulisan pulang malu nggak pulang rindu. Nah ini yang perlu kita akomodir nih, yang kerja di luar kota. Jadi bapaknya pulang seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, nggak apa-apa. Kita akomodir, kita masukkan sebagai peserta, tapi tolong ibunya ingatkan, Pak, biarpun jauh dari mama, sholat jamaah dong, ya gitu. Ya, biar kamu serah gitu. Jadi bapaknya tetap sholat berjamaah di manapun beliau berada, entah di Sumatera, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Tengah, dimanapun beliau berada, ingatkan untuk sholat berjamaah. Nah, jadi yang ini, yang khusus yang perantau ini, ketika nanti dia pulang, kan mungkin dalam waktu masa seleksi ini, kan kita seleksi 40 hari nih, masa seleksi ini, mungkin beliau pulang, lalu sampaikan, Pak, antar anaknya ke masjid, ke musola, kenalan sama Pak Ketua DKM, gitu loh. Ini saya bapaknya si ini, ya gitu. Jadi saya kenal dengan bapaknya, saya kenal juga dengan anaknya, gitu. Nah, ya. Jadi yang bertiga dan yang bertiga, ayo. Enggak, tiga belum diulang. Tadi 3 apa? Ya, tapi berarti ibu udah ingatin nih. Boleh ke sini. Dan itu kalau sudah menjadi remaja masjid dan musola, showcase kita keluarkan. Karena waktunya kan di sini banyak orang yang nongkrong gitu. Kalau sekarang belum bisa 24 jam kita taruh di dalam. Bukan masalah habis dicurinya, bukan. Takut rusak karena anak-anak itu kan usia kemudian listriknya bisa diturun. Hanya tetap sakit sama di dalam. Baik, Pak Budi itu yang anak-anak kalau dikasih halo atau itu suruh ngambil Pak Budi. Pak Budi mana Pak Budi? Ya, Pak Iwani. Itu anak-anak suruh kasih halo kalau saya wajib ada deh gitu. Nah. Jadi salah satu tujuan utamanya adalah sebelumnya adalah mengajak bapaknya sholat berjamaah. Jadi ibu-ibu yang bapaknya belum berusaha berjamaah, udah nggak usah dipanggil, nggak usah cerita. Ya nggak usah cerita, udah saya cukup apa dapat datanya aja, nggak usah angkat tangan, nggak usah. Mulai sekarang, ayo bu, bareng-bareng dengan musola, bangunkan bapaknya kalau subuh. Ayo Pak, sholat subuh jamaah gitu kan. Kalau misalkan belum bangun. Nanti kalau udah bangun tidur lagi biarin, nggak apa-apa. Yang penting kewajibannya selesai, kan begitu. Gugur kewajiban hari itu untuk satu berjamaah. Maka ketika program ini kita luncurkan, salah satu syaratnya adalah mewajibkan bapaknya sholat subuh berjamaah. Nah, sekarang saya bacakan nih syaratnya ya, mohon diperhatikan baik-baik. Nanti kalau yang nggak datang atau yang datang nggak paham, bisa lihat di channel YouTube kita. Nah, nanti lihat YouTube-nya. Like, subscribe, dan komen. Komennya bukan komen sembarangan, komen Pak, kalau mau ikut gimana caranya gitu. Jadi ada diskusi di situ. Itu kayaknya 3.000 komentar nggak cukup kayaknya. Pasti mama banyak nanya nih Mas ini. Nanti langsung jajan nanti apa jajannya gitu, makan siangnya apa gitu ya. Nanti ditanyakan aja di situ, biar rame gitu. Jadi kita punya channel itu hidup gitu. Ya, nasi bakar siapa nanti nasi bakar. Ya, siap ya dengerinnya persyaratannya ya. Dengarkan baik-baik. Tolong yang di luar juga perhatikan. Syarat pertama, anaknya rajin ngaji di musola dan bapaknya rajin sholat subuh berjamaah. Saya udah ada beberapa yang kenal di sini, yang suaminya termasuk ini yang tadi ngaji ini udah pasti ikut anaknya ini. Selain bapaknya imam juga kita ngaji juga, ini pasti ikut ini. Cuma namanya itu ya gitu. Jadi bapaknya rajin berjamaah, anaknya juga ngaji, ya. Kalau ada uzur, misalkan kalau keluar kota sih saya kira enggak lah, karena sudah ketahuan bahwa mereka tuh lebih milih musola ketimbang keluar kota. Gitu. Jadi misalkan hujan, sakit segala macam itu kasih tahu ke kita. Gitu. Tapi kalau ayo Mas keluar kota ke rumah tante, enggak ke musola aja, sakit pasti begitu, karena udah banyak terus begitu jawabannya. Ya.
Jadi pertama apa tadi pertama? Musola, terus bapaknya tetap bersama. Dan perlu dicatat bapak kandung ya, bukan mbahnya, takutnya mbahnya ini. Kalau mbahnya nanti jamaahnya tua-tua semua ini, kita cari yang muda-muda, yang energi, yang nantinya akan membangun musola, membangun peradaban dari masjid, begitu ya. Pertama. Yang kedua, anaknya rajin ke musola, ngaji, bapaknya selalu berjamaah di masjid. Masjid mana? Boleh masjid Blok C, Rodul Jana, atau masjid Masjirin. Kita nggak perlu ngecek, Mas, bapakmu sholat subuh enggak apa tidur, dia pasti jujur. Jadi bapak ibu nggak usah nutup-nutupin, anak pasti jujur. termasuk yang cuma bukan pintu doang, anaknya cuma dikunci lagi juga ada. Itu cerita, itu anaknya cerita. Jadi saya cuma bukan pintu doang, Pak, dia nggak mau gitu. Jadi nggak apa-apa, ini tidak bermaksud menyinggung ya, tapi memang ini realita, anak yang cerita bukan saya. Ini terus kita apa? Jadi kedua apa tadi? Kedua, anaknya lagi ngaji, bapaknya ngaji jamaah di masjid. Ya, jadi nggak harus di musola. Kayak misalkan RT 7 nih, rumahnya di lapangan RT 7, ya masa harus ke musola? Kan nggak enak juga ngeliatin masjid. Tadi ditanya, mau kemana lo? Ke musola? Emang di masjid ada musuhnya ya? Nanti kita musuhan sama TKI-nya. Ya, jadi biarkan ke masjid, nggak apa-apa. Nanti kita tanya anaknya bener gak kan begitu. Jadi yang pertanyaan kedua, nah ini yang agak prioritas. Ya, kita hari ini rapat tanggal 8. Mulai besok subuh, bapaknya datang mendaftar, lapor ke kita, ya, ke ketua boleh, ke seksi boleh, kemana ke siapapun yang menjadi pengurus musola ada bagiannya di sana di samping situ ada bagiannya. Dengan siapapun boleh, nggak ada masalah ya. Dan saya berharap bahwa KTP, kenapa saya minta bawa KTP, karena musola ini kan belum ada legalitasnya dari negara. Saya berencana tahun ini tuh mengurus legalitas musola supaya dapat nomor induk musola, atau mungkin kalau diridhoi dan diresmi kita jadi masjid, nomor induk masjid. Nah, apa namanya, nomor itu nanti efeknya tuh banyak. Dari mulai ada dukungan dari tempat, mungkin juga marbot nanti dibayar, Bu. Jadi marbot juga dibantu sama pemerintah, muazin sama imamnya segala macam, nanti akan dapat bantuan dari pemerintah. Dan yang pasti insya Allah akan lebih kondusif karena di backup langsung sama Kementerian Agama. Ya. Jadi apa tadi syaratnya? KTP, kopinya jangan asli, jangan kopinya, kopi KTP. Foto. Nah, udah, kalau udah ntar anaknya kita datang, tapi bapaknya pasti tinggal datang kenalan aja. Pak, saya bapaknya si ini, gitu. Saya bapaknya si ini. Gitu. Jadi kan kita tahu gitu. Tuh, yang sholat subuh. Nah, terus jadi masa pendaftaran itu saya beri waktu seminggu. Dari mulai hari Senin sampai hari Minggu tanggal 15 Januari. Ya. Setelah itu kalau ada yang mendaftar, berarti tidak bisa kita ikutkan untuk keberangkatan sekarang, keberangkatan yang akan kita laksanakan sebelum Ramadan. Tanggalnya nanti kita ceritakan di belakang. Ya. Jadi apa namanya, si bapak ini datang antara hari Senin sampai hari Minggu, syukur-syukur tiap hari datang. Udah datang melapor hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, seterusnya sampai ke keberangkatan, sampai seterusnya sampai hayat sholat berjamaah. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi mulai besok subuh, kalau bisa dari sore. Isya ini mulai duhur, asar, ibu pulang, Pak cepetan ke sholat, anaknya biar ke rumah semari gitu, langsung ngomongin gitu. Duhur, asar, maghrib, isya. Nanti subuhnya baru lapor gitu. Jadi tetap sholat berjamaah gitu kan ya. Jelas ya ini ya, masalah pendaftaran ya. Ditutup tanggal 15 Januari. Setelah itu kalau ada yang daftar kita akomodir, tapi mungkin ya buat senang-senang sampai nggak ikut kita bawa ke meter aja, berenang aja situ gitu. Jadi nanti yang nggak ikut jalan-jalan kita kasih perjalanan bisa jauh-jauh nyebangin rel ke Medland, udah berenang aja di situ bersama mamanya gitu ya. Ini juga sebagai apa ya, sebagai apa bahasanya itu ya, bikin senang anak daripada kecewa karena nggak diajak gitu kan. Gitu. Kan nggak bisa juga mereka menyalahkan bapaknya juga karena memang hidayah itu kan milik Allah kan gitu. Nah. Oke.
Jadi langsung bapaknya nih, nggak boleh diwakilkan nanti pas hari mulai nanti subuh ke subuh sampai tak hari Minggu. Ya. Terus selanjutnya adalah masa penilaian. Nah ini kita mulai tanggal 16. Jadi dari tanggal 16 itu sampai tanggal 5 Maret. Nah berarti udah ketahuan nih. Gak mungkin perginya tanggal 28 Februari kan, karena penilaiannya sampai tanggal 5 Maret. Jadi yang punya agenda di antara itu nggak usah khawatir, tetap jalankan saja. Yang ada agenda misalkan mau umroh, mau apa segala macam, silakan di antara agenda itu. Silakan laksanakan sampai 5 Maret. Nah nanti tanggal 5 Maret akan kita rekap. Yang paling rajin, yang biasa-biasa aja, yang termasuk bisa nanti kita tanya apa namanya ke anaknya, kan kita tanya ke bapaknya. Ini bapaknya kenapa jarang masuk, misalkan Yasin bisa jadi itu kan juga jadi penilaian. Atau mungkin seperti Pak Edison di luar kota itu juga jadi penilaian. Atau mungkin pulangnya seminggu sekali itu juga nanti jadi penilaian. Nanti kita masukkan kategorinya ini masuk kategori yang mana. Gitu. Nah